warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Syamsurijal Tonralifu SPDI. Saya seorang mahasiswa program pendidikan profesi guru pada Perguruan Tinggi Institut Agama Islam Negeri Ponorogo tahun 2024 pada program studi pendidikan agama Islam. Nomor peserta saya 7312 370000538. Pada video kali ini saya akan menyampaikan materi pendidikan agama Islam kelas 7 SMP Negeri 1 Watan Sopeng dengan model pembelajaran Project Based Learning atau PJBL dengan judul materi Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup. Video ini saya ambil pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2024 pada jam 10.30 waktu Indonesia bagian tengah. Kepada Bapak Ibu dosen, saya berharap kritik dan sarannya adalah sebagai pembelajaran kepada saya agar masa yang akan datang lebih baik lagi. Saya ucapkan terima kasih banyak. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Bagaimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Baik. Sudah sarapan tadi sebelum ke sekolah? Coba anak, sarapan apa tadi? Sarapan apa baru ke sekolah? Roti. Ya, usahakan sarapan dulu ya. Usahakan sarapan baru ke sekolah supaya tidak terjadi yang tidak diinginkan, seperti nanti pingsan dan sebagainya. Itu kan tidak baik ya. Jadi saya ulangi, sarapan dulu baru ke sekolah. Baik, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Silakan ketua kelasnya. Silakan pimpinan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Doa dimulai. Baik, terima kasih. Baik, sebelum kita memasuki materi, terlebih dahulu kita melakukan dulu ice breaking ya. Ice breaking kita pada kali ini adalah tepuk P5. Silakan berdiri dulu. Berdiri semuanya. Kita tes dulu ya. Tepuk P5. Penguatan profil pelajar Pancasila. Yes, yes, yes. Luar biasa. Sekali lagi, ya, sekali lagi. Harus lancar ya. Tepuk P5. Proyek penguatan profil Pancasila. Yes, yes, yes. Luar biasa. Mantap. Oke, bagus. Tepuk tangan untuk teman-teman. Baik, sebelum kita belajar ya, terlebih dahulu saya akan membagikan soal ya. Ada soal nanti yang saya bagikan, silahkan dijawab dulu ya. Silahkan buka HP-nya dulu di grup masing-masing. Di grup masing-masing ada saya upload atau kirim link Google Form. Ada? Ada ya? Ada?
Ya, silahkan dibuka itu nak dan dikerjakan. Soalnya ada beberapa saja ya. Silahkan dikerjakan mulai dari sekarang. Silahkan. Baik, terima kasih ya. Kemudian perhatikan dulu. Jadi saya lihat tadi jawabannya rata-rata sudah tahu ya apa itu Al-Quran ya dan apa itu hadis. Baiklah, saya tanya dulu. Apa itu Al-Quran? Pernah dengar? Pernah lihat Al-Quran tak? Pernah. Di mana kita lihat dulu Al-Quran? Di rumah, di masjid. Bagaimana bentuk itu Al-Quran? Kayak buku. Apa isinya? Apa? Ayat suci Al-Quran. Ada tahu pengertiannya Al-Quran? Ada tahu pengertiannya Al-Quran? Hah? Al-Quran adalah apa? Wahyu dari Allah. Baik. Kalau hadis, apa itu hadis? Ya. Iya. Jadi apa tadi? Perbuatan, perkataan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Jadi baiklah, saya akan jelaskan lebih dalam lagi tentang apa itu Al-Quran, apa itu hadis, dan apa fungsinya ya. Oke, yang pertama, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah siswa dapat memahami kedudukan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup umat Islam. Dan yang ketiga, siswa dapat membuat peta konsep tentang peran hadis dalam memperjelas ajaran Al-Quran. Ya, jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah ketiga itu ya. Kita akan mencapai pada pembelajaran hari ini. Kedudukan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup. Pengertian Al-Quran dan hadis. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang berisi wahyu Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perantara malaikat Jibril. Selain Al-Quran adalah kitab suci umat Islam. Ya? Kitab suci umat Islam yang berisi wahyu Allah Subhanahu wa taala, berisi firman atau perkataannya Allah yang diturunkan untuk siapa? Kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad melalui perantara siapa? Malaikat Jibril. Yaitu ya. Selanjutnya fungsi daripada Al-Quran adalah sebagai pedoman hidup, ya, sebagai petunjuk, sebagai pegangan hidup, ya, bagi umat manusia dalam berbagai aspek kehidupan seperti apa? Yang pertama, akidah, ya, aspek akidah. Yang kedua, aspek ibadah. Yang ketiga, muamalah atau interaksi sosial, dan yang terakhir adalah akhlak.
akhlak. Jadi di Al-Quran itu nak ya ada beberapa aspek. Salah satunya adalah aspek akidah. Apa itu akidah? Ya, apa itu akidah? Pernah didengar kata-kata akidah? Pernah. Apa itu akidah kira-kira nak? Ya, akidah adalah keyakinan. Jadi di dalam Al-Quran itu mencakup adalah keyakinan-keyakinan kita terhadap Allah. Kemudian yang kedua ada aspek ibadah. Apa-apa saja yang termasuk ibadah. Tapi nak, apa-apa yang termasuk ibadah? Sholat. Apa lagi? Mengaji. Apa lagi? Zikir. Apa lagi? Puasa. Apa lagi? Zakat. Apa lagi terakhir? Haji, ya, haji bagi yang mampu. Dan berbagai macam kebaikan itu termasuk adalah ibadah. Baik. Kemudian yang ketiga, aspek muamalah. Apa itu muamalah? Interaksi sosial. Apa itu interaksi sosial? Hubungan antara sesama, baik sesama manusia maupun sesama makhluk hidup maupun sebagai ciptaan Allah. Ya, jadi harus juga memperbaiki hubungan kita terhadap sesama ciptaan ya. Dan yang terakhir ada juga namanya aspek akhlak di dalam Al-Quran. Apa itu akhlak? Sifat. Apa lagi? Perilaku. Ya. Jadi di dalam Al-Quran apa lagi namanya? Menjelaskan juga tentang atau mencatat juga tentang akhlak atau perilaku, sifat-sifat yang baik, sifat-sifat yang mana yang baik dan mana yang buruk. Baik. Selanjutnya, hadis adalah sumber hukum yang kedua setelah apa? Al-Quran. Jadi yang pertama sumber hukum Islam yang pertama adalah Al-Quran. Sumber hukum yang kedua adalah hadis. Ya. Jadi serius dulu. Oke, kita lanjut. Jadi orang yang beriman kepada Al-Quran sebagai sumber hukum Islam juga harus percaya pada hadis sebagai sumber hukum Islam. Nah, adapun fungsi hadis itu yang pertama adalah menetapkan dan memperkuat apa yang telah diterangkan di dalam Al-Quran. Jadi fungsi hadis itu adalah memperkuat dan menerangkan apa-apa yang di dalam Al-Quran. Yang kedua, memberikan perincian atau tafsir dan penafsiran terhadap ayat-ayat yang masih mutlak dan memberikan pengkhususan terhadap ayat-ayat yang masih umum. Jadi ayat-ayat yang masih umum dikhususkan, ya, begitu. Yang ketiga, memberikan kepastian hukum Islam yang tidak ada di dalam Al-Quran. Nah, biasanya Al-Quran hanya menerangkan pokok-pokoknya saja, contohnya zakat fitrah, contohnya sholat. Di dalam Al-Quran itu Allah menyuruh kita aqimus sholat. Apa artinya aqimus sholat? Dirikan tapi tidak menerangkan bahwa berapa rakaatnya, apa bacaannya, Nah, itulah fungsinya hadis yang menjelaskan bahwa begini rakaatnya, segini rakaatnya, ini bacaannya. Itulah fungsinya hadis ya. Jadi Al-Quran mengatakan pekerjakan sholat, tapi hadis yang menjelaskan lebih detail lagi berapa rakaatnya, apa bacaannya, ya. Paham? Nah, jadi saya ulangi, Al-Quran adalah sumber hukum Islam yang pertama ya, dan yang kedua adalah hadis. Dan yang terakhir, membatalkan ketentuan terdahulu sebab ketentuan yang baru dianggap lebih maslahat. Lagi-lagi, sampai di sini dipahami? Ada pertanyaan atau sudah tidak ada? Ya, baik. Kalau begitu, saya akan membagi 3 kelompok. Tugasnya adalah membuat peta konsep. Ya. Tahu peta konsep? Ya. Jadi silakan aku buat peta konsep dengan tema yang akan Bapak berikan. Silakan kelompok 1 catat dulu nak. Silakan catat dulu. Temanya adalah Al-Quran sebagai pedoman hidup. Ya. Jadi temanya kelompok 1 untuk membuat peta konsep adalah pedoman Al-Quran sebagai pedoman hidup. Kelompok kedua, silakan dicatat temanya adalah peran hadis dalam Islam. Ya. Jadi peran hadis dalam Islam. Dan kelompok ketiga temanya adalah hubungan Al-Quran dan hadis. Sudah dicatat nak? Sudah?
Baik, kalau begitu nak, silahkan kerjakan tugas membuat peta konsepnya. Setelah nanti jadi, setelah nanti selesai, kita presentasikan masing-masing kelompok di depan teman-temannya. Siap mengerjakan? Siap mengerjakan? Nah, kalau begitu silakan nak, dikerjakan.
Baik. Ayo persiapkan kata konsepnya akan dipresentasikan. Silakan dulu. Perbaiki dulu. Kelompok 1 dulu nak. Perbaiki dulu. Dulu. Tapi kelompok 3 dulu juga. Oke, waktunya kita presentasikan hasil proyek kita pada hari ini ya. Silakan dulu. Baiklah, waktunya sudah habis untuk mengerjakan. Ya, sekarang waktunya adalah mempresentasikan hasil proyek peta konsepnya kepada teman-temannya. Baik, saya panggil kelompok 1 untuk mempresentasikan proyek peta konsepnya. Silakan nak, kelompok 1 dulu. Silakan kelompok 1. Siapa yang perhatikan dulu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan konsep Al-Quran sebagai pedoman hidup. Yang pertama, definisi Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang merupakan wahyu dari Allah SWT, diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Al-Quran berisi petunjuk, hukum, dan pedoman hidup bagi seluruh umat manusia, serta menjadi sumber utama dalam Islam. Yang kedua, fungsi Al-Quran. Fungsi Al-Quran yaitu petunjuk hidup bagi umat manusia, pembedaan antara kebenaran dan kebatilan, sumber hukum utama dalam Islam. Yang ketiga, struktur Al-Quran, surat Makkiyah dan Madaniyah, ayat-ayat panjang dan pendek. Dan yang terakhir, keutamaan membaca Al-Quran. Yang pertama, mendapat pahala. Kedua, mendapat syafaat di hari kiamat. Ketiga, menenangkan hati. Keempat, meningkatkan keimanan. Dan yang terakhir, mendapat tunjuk hidup. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 1 dulu. Tepuk tangan. Bagus. Terima kasih. Silakan. Baik. Selanjutnya kelompok 2 saya panggil untuk mempresentasikan proyek peta konsepnya. Silakan. Siapa yang bicara? Saya mau. Ayo, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil kelompok kami. Peran hadis dalam Islam. Definisi hadis: perkataan, perbuatan, dan persetujuan Rasulullah SAW. Yang kedua, fungsi hadis terhadap Al-Quran. Bayan al-taqrir, penguatan. Bayan al-tafsir, penjelasan. Bayan al-tashir, penetapan hukum. Bayan al-naskah, pembatalan. Yang ketiga, jenis-jenis hadis. Hadis sahih, daif, dan hasan. Hadis mutawir dan ahad. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelompok 3 dan kelompok 2. Baik, silakan. Baik, selanjutnya saya panggil kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil proyek peta konsepnya. Silakan kelompok 3. Silakan. Satu. Silakan.
mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Hubungan Al-Quran dan hadis saling melengkapi. Al-Quran memberikan panduan umum, hadis memberikan penjelasan rinci. Contoh, cara sholat dan zakat dijelaskan oleh hadis. Penerapan dalam kehidupan, Al-Quran sebagai landasan prinsip, hadis sebagai panduan praktik. Pentingnya mengikuti keduanya untuk kehidupan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 3 dulu. Bagus sekali. Silakan dulu. Baik, terima kasih. Kesimpulan pada pertemuan kita kali ini atau kesimpulan daripada diskusi kita kali ini, yang pertama adalah Al-Quran dan Sunnah merupakan sumber hukum Islam, ya, yang harus digunakan secara hierarki dengan Al-Quran sebagai sumber pertama. Yang kedua, Al-Quran merupakan sumber pertama hukum Islam yang membuat atau yang memuat panduan kehidupan manusia. Yang ketiga, pengertian tadi Al-Quran apa, nak? Apa? Al-Quran adalah pedoman hidup, ya, berupa wahyu Allah yang diturunkan kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara siapa? Malaikat Jibril. Kemudian apa itu hadis tadi? Hadis pengertiannya adalah apa tadi hadis? Apa namanya? Penjelasan tentang apa-apa di dalam Al-Quran. Baik. Jadi saya kira itulah kesimpulan daripada pertemuan kita kali ini. Dan sebelum kita akhiri, sebagai refleksi, ya, kekurangan-kekurangan tadi selama kita diskusi, yang pertama adalah belum kompak. Kelompoknya belum kompak. Masih ada yang teman kelompok yang tidak mengerjakan tugas kelompoknya, ya. Mestinya itu harus aktif semua, ya. Semua kelompok itu harus aktif dengan anggotanya. Semuanya mengerjakan tugas, ya. Jadi kedepannya saya minta anak-anakku semua, kalau ada lagi diskusi seperti ini, saya minta semuanya aktif dalam mengerjakan tugas kelompoknya. Bagaimana, siap? Iya. Saya kira itu refleksi dari saya. Baiklah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan satu kelas berdoa sebelum pulang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ya, terima kasih, ya. Oke. SMP